Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan karunia kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini, kesempatan hari ini, kita semuanya sehat walafiat. Salam dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada uswasana kita. Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Santri Surotimah yang dicintai Allah, yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya pada mapel biologi ini, yaitu tentang Kingdom Animalia ya. Kalau kemarin sudah dibahas ya oleh Ustadz Agus ya tentang Kingdom ya, plantae ya. Kita lanjut sekarang Kingdom Animalia ya. Bagaimana kabar antum sekalian? Semoga Allah berikan kesehatan. Baiklah, kita mulai saja ya. Kingdom Animalia ya. Masya Allah, Allah menciptakan segala ya, di antaranya hewan ya, yang Masya Allah sangat beragam ya. Dari hewan yang uniseluler ya, multiseluler ya, Masya Allah ya, sangat beragam dan banyak sekali ya. Kalau uniseluler ya kita juga sudah bahas ya kemarin ya, tidak termasuk hewan ya, maaf ya, di protista, tapi mirip hewan ya, itu juga banyak sekali ya spesiesnya ya. Nah, kita lihat sekarang yang lebih sempurna ya, yaitu dari selnya ya, Masya Allah. Kalau kita melihat spesiesnya ya, di Indonesia saja ini sangat banyak sekali. Kita melihat spesies yang ada ya, kita melihat bagaimana indahnya kupu-kupu, kita melihat bagaimana sempurnanya ya hewan mamalia ya, Masya Allah, seperti ikan paus. Kita juga melihat jenis-jenis ya hewan-hewan yang memiliki kekhasan ya, seperti bunglon ya, kemudian belut yang mengeluarkan cahaya ya, Masya Allah banyak sekali ya. Dan juga ada hewan, di antaranya hewan ternak ya, dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ya 142, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulata wa farsya kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada juga yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi Masya Allah, hewan yang Allah ciptakan di dunia ini selain indah dipandang mata, ada juga yang semuanya itu untuk kepentingan manusia. Ada yang dikonsumsi, ada yang untuk kendaraan, dan yang lainnya. Ya, baiklah, kita bahas ya. Kingdom Animalia ya. Yang pertama adalah ciri-ciri umum Kingdom Animalia. Nah, ini diantaranya adalah eukariot ya, atau ya eukariot ya. Jadi ini ya bedanya dengan plantae ya. Jadi memiliki membran inti sel ya. Ya, kemudian multiseluler ya ini ya. Ini banyak sel ya. Kalau di Animalia ini banyak sel ya, multiseluler ya. Kalau mungkin Kingdom sebelumnya ya, nah ini masih ada yang uniseluler ya. Ya, kalau pada Animalia ini multiseluler, banyak sel. Kemudian tidak memiliki dinding sel dan klorofil ya. Nah, kalau yang memiliki dinding sel dan klorofil itu adalah ciri dari plantae. Jadi kebalikannya saja ya. Kalau animal ini dia tidak memiliki dinding sel tetapi memiliki membran sel dan klorofil. Memiliki membran sel ya kalau pada animal. Tidak memiliki dinding sel dan klorofil. Kalau klorofil adanya pada
pelantai ya. Kemudian heterotrof ya, ini ya jadi dia dalam memperoleh makanannya dia memerlukan organisme yang lain ya. Nah, kalau pelantai ini bisa membuat atau mengolah makanannya sendiri, yaitu perbedaannya heterotrof ya. Kemudian dapat bergerak untuk memperoleh makanan dan mempertahankan hidupnya ya. Jadi pada animal ini kalau cirinya diantaranya dia bergerak ya. Kemudian untuk mempertahankan dirinya ya harus berupaya, harus bergerak ya. Kalau diam saja mager ya lama-lama hewan ya ini dia bisa mati ya. Makanya Masya Allah ciptakan burung yang pada ketika dia keluar dari sangkarnya itu ya itu masih kosong ya tempat makannya, tapi ketika dia pulang ya dia sudah membawa kenyang ya, bahkan membawa makanan gitu ya. Dan juga Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya begitu pula ya, atau apalagi manusia ya. Kemudian pembagian animalia ini ada berdasarkan ada simetri tubuh, kemudian juga nanti ada berdasarkan yang lainnya ya. Nah, ini berdasarkan simetri tubuh terdiri dari 3 ya. Ada asimetri ya, berarti tidak bersimetri ya. Asimetri ya, ini yang bagian A ya. Ini contohnya pada gambarnya ini apa nih ya, batu karang ya. Ada porifera ya, pada film porifera dan seterusnya ya. Kemudian nah kalau yang B ini adalah simetri radial ya. Ini contohnya ubur-ubur ya. Kemudian juga yang lainnya ya. Kemudian ada bilateral ya. Nah, ini contohnya manusia dan juga hewan-hewan yang lainnya. Ya, kemudian berdasarkan lapisan lembaga. Kalau tadi berdasarkan lapisan ya. Tadi berdasarkan simetrinya, simetri tubuh ya. Nah, kita lanjut berdasarkan lapisan lembaga. Nah, lapisan lembaga ini ada diploblastik, ada triploblastik ya. Nah, ini diplo ya. Diplo ini memiliki ya, 2 lapisan lembaga atau 2 lapisan pada tubuhnya, yaitu lapisan luar ya dan lapisan dalam ya. Lapisan luar yang kita atau ya disebut dengan ektoderma, lapisan dalam endoderma. Kemudian ada kalau di itu 2 ya, ada triplo ya. Triplo ini ada ektoderm lapisan luar, ada meso ya. Nah, jadi ada ekto, ada meso dan ada endo. Lapisan tengah mesoderm, lapisan dalam endoderm ya. Ini berdasarkan lapisan lembaganya ya. Lapisan ya. Nah, ini kita lihat ya. Ya, sekarang berdasarkan rongga tubuhnya. Ya, berdasarkan rongga tubuhnya, ini ada jenis ya, ini kalau melihat gambarnya ini ya, ya tidak memiliki rongga tubuh ya. Berdasarkan rongga tubuh tidak memiliki rongga tubuh. Ya, aselomata. Nah, aselomata tidak memiliki rongga tubuh. Nah, ini contohnya planaria ya. Tapi ada lapisannya itu. Ada endoderma, ada mesoderma, ada ektoderma. Nah, ada lapisan lembaganya tadi. Atau tadi kita sampaikan lapisannya ada 3, berarti apa? Triploblastis. Ya, rongga tubuh. Berdasarkan rongga tubuhnya. Ya. Aselomata ya. Ya, kemudian yang tadi tidak memiliki. Nah, sekarang yang memiliki rongga tubuh semu. Yang memiliki rongga tubuh semu atau palsu ya. Nah, ini kelompok filumnya Nematelmintes ya. Jadi memiliki rongga tubuh semu atau palsu yang disebut dengan Pseudoselomata. Ya, di sini ada endoderma ya, lapisannya ya, tidak memiliki rongga tetapi memiliki lapisannya. Ada mesoderma, ada ektoderma ya. Jadi
yang memiliki lapisan triplo atau golongan contoh dari tripoblastis ini adalah filum-filum atau contohnya adalah cacing-cacing. Nah, ini nematelmintes, cacing gilik ya. Kalau yang tadi sebelumnya pipih ya. Ya, kita lanjut. Ya, ini memiliki rongga tubuh. Selom ya, berarti selomata. Ya, ini rongga tubuh nih ya. Ini memiliki rongga tubuh. Ada lapisannya juga ya. Ada ektoderma, ada endoderma, ada mesoderma ya. Ini berdasarkan rongga tubuhnya. Ya, kemudian klasifikasi. Kita lanjut ya. Klasifikasi Animalia ini ada filum invertebrata ya, dan filum vertebrata. Ya, invertebrata tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang. Kalau vertebrata ini memiliki ruas-ruas tulang belakang. Ya, pada kesempatan kali ini ya kita akan bahas avertebrata atau invertebrata, tetapi karena terdiri dari 8 filum ya, jadi kita bagi 2 saja ya. Pada kesempatan kali ini kita bahas 5 filum saja ya. 5 filum saja, nanti pekan depan insya Allah kita akan lanjutkan 3 filumnya ya. Invertebrata atau avertebrata ini yang tidak bertulang belakang ada protozoa ya, yang bersel satu tadi ya. Ya, yang bersel satu sebenarnya ya ini masuknya avertebrata atau kita sudah bahas pada protozoa ya, pada protista ya, yang mirip hewan gitu ya. Kemudian juga yang paling kita bahas juga protista yang mirip tumbuhan juga ya, sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah metazoa ya, hewan bersel banyak. Nah, ini yang hari ini kita bahas ya. Ada Porifera, Solentrata, Platyhelminthes, Nematelmintes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata ya. Nah, di sini ada Porifera dan yang B ini Solentrata. Solentrata ini kalau di buku kamu Solentrata ini hanya ada Cnidaria ya. Ya, kemudian kalau di buku yang lain ini ada juga Stenopora. Tetapi Cnidaria dan Stenopora ini digabungkan menjadi satu filum ya. Karena ini termasuk hewan berongga gitu ya. Ya, jadi kenapa ada Cnidaria dan Stenopora ini didajikan menjadi satu filum Solentrata? Karena dua-duanya itu atau 2 filum tadi itu termasuk hewan berongga ya, Solentrata. Ya. Kemudian vertebrata bertulang belakang. Ini ada pisces, ada amfibi, ada reptil, ada aves, ada mamalia ya. Ada ikan hidup. Kemudian amfibi ini binatang yang hidup di 2 alam, kemudian ada hewan melata, ada burung, ya, aves ya, kemudian ada hewan menyusui ya. Ya, ini yang akan kita bahas ya, invertebrata atau vertebrata, tapi hanya 5 filum saja. Ya. Ya. Porifera hewan berpori ya, kemudian Solentrata hewan berongga, Platyhelminthes adalah cacing pipih, Nematelmintes cacing gilik, Annelida cacing gelang, Mollusca adalah hewan lunak, dan Arthropoda hewan kaki berbuku-buku ya. Kemudian Echinodermata adalah hewan berkulit duri ya. Ya, ini ya yang masuk invertebrata ya. Ya, kita bahas filum yang pertama ya. Filum yang pertama ini adalah Porifera ya. Nah, ini ada gambar spong ya. Ya. Porifera. Mungkin kalau kita melihat gambar ini ya, kita melihat SpongeBob ya. Ini ada gambar SpongeBob ya. Tentunya kamu ketika kecil atau masih ada yang suka nih ya film ini ya. Nah, ini SpongeBob ini ternyata bisa ya, atau hewan berspon, hewan berpori ya, atau dia menghasilkan spon ya. Yang sponnya itu bisa kita manfaatkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya.
untuk mencuci piring, untuk membersihkan ya alat-alat rumah tangga ya, dan seterusnya ya. Ya, ciri-ciri pilum porifera ya ini tubuh umumnya adalah asimetri ya, tidak beraturan. Ya, kemudian ada beberapa simetri radial. Ya, ini bentuk umumnya tidak beraturan ya, yang di awal tadi ada gambarnya ya. Ya. Kemudian bentuknya seperti vas bunga, mangkuk atau tabung ya. Kemudian tubuhnya berpori ya, memiliki lubang-lubang kecil ya. Karena tubuhnya berpori, makanya porifera ya. Karena tubuhnya berpori-pori, yang pori-porinya itu fungsinya untuk masuk dan keluar air ya. Kemudian belum memiliki jaringan dan organ sehingga disebut dengan parazoa. Ya, nah hidup secara heterotrof ya. Jadi dia makannya itu membutuhkan organisme yang lain, yaitu apa? Bakteri dan plankton ya. Kemudian habitat umumnya ini di laut ya. Beberapa spesies hidup di air tawar, tapi pada umumnya ini adalah hidup di laut ya. Kemudian reproduksi secara seksual dan aseksual ya. Nah ini ya umumnya hidup di laut, ciri-cirinya melekat pada batu atau benda lain, reproduksi secara aseksual dengan pembentukan tunas ya. Ya, kemudian gemule dan regenerasi, reproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet ya. Gamet-gamet jantan dan gamet betina. Kemudian klasifikasi berdasarkan bahan penyusun rangka ya. Ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Hexatinellida, Demospongi, dan Salsari. Ya, ini diklasifikasikan. Ya, ini tolong nanti dihafalkan ya klasifikasinya. Yang termasuk Hexatinellida ini apa saja. Kemudian yang termasuk Demospongi ini apa saja ya, dan Salsari ini apa saja. Berdasarkan klasifikasi berdasarkan bahan penyusun rangkanya tadi ya. Ya, jadi 3 kelas ini ya ini yang Hexatinellida ini tubuh memiliki spikula yang tersusun dari silika. Ya, mirip bintang 6 lengan. Nah, ini Hexatinellida. Kemudian ada kelas Demospongi, tubuh tersusun dari serabut sponginnya. Yang ini yang mungkin kita lihat sehari-hari ya, bisa untuk spon ya, ini spong, makanya Demospongi. Nah, ini dari serabut spongin atau dimanfaatkan juga untuk keset juga bisa ya, untuk alas kaki supaya tidak basah ya. Ini juga diantaranya terbuat dari serabut spongin. Ya, kemudian kelas yang ketiga ini adalah Salsari. Tubuh tersusun dari kalsium karbonat. Salsari ini tubuh tersusun dari kalsium karbonat. Ini tolong nanti ini setiap kelasnya ini dihafalkan ya. Kemudian ciri-cirinya juga dihafalkan ya, setiap kelasnya, kemudian ciri-cirinya ya, dan seterusnya. Ya, lanjut. Klasifikasi berdasarkan tipe saluran air ya. Nih, klasifikasi berdasarkan tipe saluran air karena dia berpori ya. Porinya ini untuk keluar masuknya ya, saluran air ya. Ada tipe askonoid. Nah, ini porinya berhubungan langsung dengan spongosol. Kemudian ada skinoid. Nah, ini porinya dihubungkan dengan saluran bercabang dengan spongosol. Ada leukonoid. Nah, pori atau ostium banyak serta bercabang-cabang, membentuk rongga-rongga kecil ya. Kamu masih ingat ya? Mungkin kalian waktu kecil melihat film SpongeBob ya. SpongeBob itu kalau nangis bagaimana? Nah, kalau nangisnya kejer muncrat ya. Nah, kira-kira itu yang tipe mana nih? Yang sampai muncratnya banyak bercabang-cabang ya gitu ya. Nah, kalian bisa lihat mungkin salah satunya di antara ini ya. Ada askonoid, ada sikonoid, ada leukonoid. Ini klasifikasi berdasarkan tipe saluran air ya. Nah, ini ada gambarnya. Ya. Seperti ini ya, mohon dihafalkan kembali ya. Nah, 3 tipe ini askonoid, sikonoid,
leukonoid. Ya, ini tipe-tipe saluran airnya ya. Ketiga tipe ini. Ya. Kemudian ini adalah contoh-contohnya ya seperti ini. Ini cantik sekali ya, subhanallah ya. Bagus sekali. Ini porifera ya. Ya seperti karang laut tetapi bentuknya berbeda-beda. Kalau Antuna ya antum jalan-jalan ke pantai, contohnya ke Pangandaran atau ke pantai apa gitu ya. Nah, mungkin kalian akan menemukan jenis-jenis porifera ini ya. Ini macam-macam ya. Tadi ya ada yang seperti serabut ya mana ya. Kemudian ada yang seperti bintang lengan 6. Nah, ini ada yang sepertinya seperti tumbuhan gitu ya, kayak tumbuhan ya. Padahal ini termasuk adalah animal ya, hewan ya. Insyaallah ya. Kemudian bagian-bagian tubuhnya ini seperti ini. Ada osculum, spicule ya dan seterusnya. Ya ini bagian-bagian tubuhnya ya. Ya, itu ya porifera. Kita lanjut. Film yang kedua adalah Coelenterata, hewan berongga. Ya, ciri-cirinya adalah memiliki rongga tubuh sebagai alat pencernaan. Ya, rongga tubuh, Coelenterata. Ya, memiliki rongga tubuh. Memiliki sel penyengat, ya, Cynoblas nematokis ya. Silakan dihafal nih alat penyengatnya apa ya. Kemudian bentuknya simetri radial. Ya, tadi di awal ya. Ini yang kedua, film yang kedua ini simetri radial. Radial itu ya seperti roda ya, bulat. Kemudian bentuknya polip ya. Ada yang seperti tabung, ada yang seperti medusa atau lonceng ya, seperti payung. Nah, ini termasuk hewan diploblastik. Ya, diploblastik yang memiliki tadi ya dua ya lapisannya. Ya. Kemudian reproduksi secara seksual dan aseksual ya. Pencernaan secara ekstraseluler dan intraseluler. Nah, ini hidupnya secara heterotrof ya sama ya karena memang ciri-ciri hewan itu adalah heterotrof dengan memangsa menggunakan tentakel ya. Jadi tentakelnya ini sebagai alat untuk memangsa ya. Ya, tentakel. Kemudian reproduksi secara seksual dengan membentuk tunas oleh polip dan reproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet medusa atau polip ya. Kemudian klasifikasinya ini ada ada 3 ya. Hydrozoa, Scyphozoa dan Anthozoa ya. Ini pada Coelenterata atau mungkin kalau di kamu ini Cnidaria ya. Nah, ini seperti ini hewan ya. Masya Allah kalau kita melihat sekilas ini seperti tumbuhan ya. Tetapi ya, Masya Allah ya, ini adalah termasuk kelompok daripada hewan gitu ya. Nah, ini ada bagian-bagian tubuhnya ya. Ini ada tentakel, bagian A-nya itu tentakel seperti itu, banyak tentakelnya tadi yang fungsinya untuk sebagai pemangsa ya atau mengambil makanan ya dari tentakel ya. Ada circular muscle, ada paring, ada gonad ya. Kemudian ada dan seterusnya ya bagian E ada kemudian basal disc ya dan seterusnya ya. Ini apabila ini potongan melintang Coelenterata itu seperti ini. Nah, klasifikasinya, nah ini ada 3 ya, ada hydrozoa, ada Scyphozoa, ada Anthozoa ya. Hydrozoa ini contohnya adalah Hydra obelia ya. Kemudian Scyphozoa, ini spesiesnya ya, ada Aurelia aurita atau kita katakan dengan ubur-ubur ya, namanya cakep nih ya. Kemudian ada Anthozoa ya. Anthozoa ini Metridium, mawar laut. Ya, ada fungia ya, ada Oculina, ada Mendrina, ada Epectis ya.
Nah, ini termasuk di Anthozoa. Kalau kita melihat sekilas mawar laut ya, nanti di film yang lain itu ada lili laut ya. Kemudian ada anemon ya, masuk nih di sini ya. Nah, sekilas mungkin seperti tumbuhan, seperti plantae ya, padahal semua itu adalah masuk kepada Animalia ya, hidrozoa. Nah, Animalia ada hidrozoa, sikozoa, anthozoa. Nah, ini tolong dihafalkan nanti nama-nama spesiesnya. Ini gambarnya ya. Ini contoh gambar hidra ya. Kalau dipotong belintang tadi seperti yang tadi ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini juga ini dipotong. Ya, ini kita lihat tentakelnya, kemudian ada lapisan tubuhnya ya, ada ektoderma, nah kemudian ada ektoderma ya, ada mesoglea, ada gastrovaskuler ya, ini adalah rongga tubuh ya, yang ini sebagai pencernaan makanan ya, atau berfungsi sebagai pencernaan makanan ya. Kemudian itu ada ovari ya, ovari dan dengan ovumnya ya di situ ya. Kemudian kalau kita melihat struktur luarnya nih ya, itu ada mulutnya, ada tentakelnya, kemudian ada rongga gastrovaskuler. Ketika ada ya, ada mangsa ya yang berupa fitoplankton, zooplankton ya, atau bakteri gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Ini melalui tentakelnya dimasukkan ke dalam tubuhnya, kemudian dicerna di bagian rongga gastrovaskuler. Ya, hidra ini wujudnya seperti ini. Ya, ini kalau kita melihat sekilas seperti tumbuhan ya, padahal ini termasuk ke dalam kingdom Animalia. Ya, hidra. Sekarang kita lihat contoh Obelia. Nah, jadi pada kelas yang pertama tadi contohnya adalah hidra dan Obelia. Nah, seperti ini ya. Bentuknya polip, polip atau medusa ya. Kemudian, nah ini ya seperti ini ya. Polip, kemudian ada ini pada reproduksinya ya. Nah, itu bentuk medusa. Nah, ini kalau diperbesar seperti itu ya. Nah, berarti ini masuk ke dalam simetri apa nih? Simetri radial ya. Ya. Kemudian medusa ya yang sudah dewasa ya, ini akan menghasilkan ya, akan menghasilkan sperma ya. Kemudian sperma bertemu ya dengan sel telur ya. Kemudian nah ini akan menjadi zigot dan tumbuh menjadi larva planula ya. Nah, kemudian menjadi medusa muda ya, kemudian medusa dewasa ya. Nah, kalau sudah dewasa dia bisa menghasilkan sperma ya, sperma dan juga sel telur. Nah, ini reproduksi pada Obelia. Ya, ini kelas yang pertama tadi ya. Ya, kelas yang kedua adalah Scyphozoa. Scyphozoa. Ini seperti ini, bentuknya juga sama ya, polip dan medusa ya. Seperti itu polip ya, mulut, tentakel, kemudian ada lapisannya ektoderma, endoderma, mesoglea. Ya, kemudian juga ada rongga gastrovaskuler. Ya, ini ya pada polip. Kemudian kalau pada medusa ini ya memiliki ya tentakelnya dia lebih banyak dan ya, bentuknya simetri radial. Ya, jadi contohnya yang bentuk simetri radial ada Obelia ya. Ya. Nah, ini gambar wujudnya seperti ini. Ya. Ini bagus sekali ya. Bagus sekali. Nah, ini indah banget ini kalau dalam laut ya. Masya Allah. Ya. Siklus hidupnya ini siklus hidup Solenterata ya. Seperti ini. Silakan diamati ya organela tubuhnya ya.
Nah, bagian A itu adalah medusanya ya. Kemudian bagian B ini ada planulanya atau larva. Kemudian ada polip ya, bentuk polip ya atau skifistoma ya. Kemudian dia ada tumbuh rambut yang disebut dengan strobila ya. Kemudian ada epira ya. E-nya itu adalah epira ya. Kemudian F ada ropalium ya. Kemudian ini radialnya ya. Ya, kemudian ada oral ya, kemudian ada tentakel, ada gonad ya atau sel-sel kelamin ya. Nah ini organ tubuhnya dan juga siklus hidup ya pada Solenterata. Solenterata. Ya, kita lanjut. Platyhelminthes. Platyhelminthes atau cacing pipih. Cacing pipih ya. Ini platyhelminthes hidup bebas di air laut, air tawar, tempat lembab atau parasit dalam tubuh hewan serta manusia. Kemudian sifatnya adalah hermafrodit ya. Berarti memiliki dua alat kelamin ya dalam satu tubuhnya. Reproduksi seksual secara sendiri atau silang dan reproduksi aseksual dengan fragmentasi dan diikuti regenerasi. Kemudian klasifikasi ini ada 3 kelas, Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Ini Cestoda ya. Ini filum Platyhelminthes. Ya. Contohnya atau cirinya adalah lapisan tubuhnya triplo ya. Kalau tadi kita sudah bahas yang diplo itu contohnya apa saja ya. Sekarang bagian cacing-cacing ini triploblastis. Blastik ya. Kemudian tubuhnya simetri bilateral ya. Kalau sebelumnya radial ya. Nah, yang tadi contohnya tadi apa tadi? Aubelia, kalau yang sebelumnya ya Aurelia aurita. Nah, sekarang nih grupnya cacing-cacingan. Tubuh simetri bilateral, pipih, tidak memiliki rongga tubuh, aselomata. Ini tidak memiliki rongga tubuh. Kalau yang sebelumnya selomata ya memiliki rongga tubuh ya, gastrovaskuler tadi. Nah, pencernaan terdiri dari mulut, faring, usus tanpa memiliki anus. Ini ya sudah lebih agak sempurna gitu ya. Tidak memiliki sistem sirkulasi, respirasi dan ekskresi hermafrodit. Kemudian habitatnya di air tawar, laut, tempat lembab, dalam tubuh hewan lain atau parasit. Nih ya. Kemudian ukuran tubuh ini sangat kecil ya, mikroskopis. Klasifikasinya Turbellaria, ada Trematoda, ada Cestoda. Turbellaria ini cacing berambut getar ya, contohnya adalah Planaria ya. Kemudian yang kedua adalah Trematoda, ini setiap filum tolong ya, setiap filum, kemudian kelasnya apa, dan setiap kelas ini spesiesnya apa ya. Ya, pada Platyhelminthes ini filumnya kelasnya ada 3, Turbellaria, cacing berambut getar, contohnya adalah Planaria. Kemudian Trematoda, cacing hisap, ya, contohnya Fasciola hepatica atau cacing hati. Ya, ya. Kemudian ada Cestoda atau cacing pita, ya, contohnya Taenia saginata dan Taenia solium. Ini contoh-contohnya. Ya. Nah, kemudian kita lihat satu persatu. Ya, pada kelas Turbellaria, cacing berambut getar. Contohnya adalah Planaria. Ini memiliki silia, ya, rambut pada permukaan tubuh. Nah, rambut itu adalah digunakan untuk bergerak ya. Ya, ini Planaria ya. Ini walaupun sangat sederhana, ini termasuk karnivora. Kita bisa melihat contohnya Planaria ya. Ini dia ada di tumbuhan juga ada ya. Jadi kalau kamu melihat tumbuhan kemudian ada di daunnya itu ada cacing ya, cacing yang warnanya agak kemerah-merahan. Nah, itu bisa jadi itu adalah contoh daripada Planaria ya. Dia termasuk pemakan darah ya, pemakan daging. Kemudian dia kalau pada tumbuhan dia
makan apa ya, termasuk makan yang seperti hewan-hewan yang bersel satu gitu ya. Nah, itu pada planetarium. Kemudian kalau kita juga bisa melihat contohnya di kamar mandi. Ini termasuk jenis ini juga ya, kamar mandi yang merah ya. Kemudian dia agak kemerah-merahan begitu ya warnanya ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah trematoda ya, atau cacing hati atau disebut cacing hisap. Ini digunakan untuk menempel. Makanya dikatakan dengan cacing hisap karena dia menempel dan menghisap makanan pada inangnya. Cacing hati. Kenapa disebut dengan cacing hati? Ya, atau namanya apa? Fasciola hepatica. Ya, seperti ini bagian-bagiannya. Ya, ini larva cacingnya atau disebut dengan kista. Ya. Cacing hati ya. Kemudian ada cacing pita ya. Ini cacing pita panjang sekali, bentuk seperti pita tubuh dari bagian skoleks, leher, dan proglotit. Nah, ini bagian kepala cacing pitanya, atau disebut dengan ada rostellum, ada pengaitnya, ada skolek ya. Nah, kemudian ini sebagai alat hisapnya. Cacing hisap. Ada Taenia saginata ya. Ada Taenia saginata, ada Taenia solium. Taenia saginata ini panjang sekali ya. Nih, Antuna harus bisa membedakan antara Taenia saginata dan Taenia solium. Ya, ini ya bedanya pada Taenia saginata ini inangnya hewan ternak ya, pada sapi misalkan ya. Nah, kemudian ada Taenia solium, ya ini inangnya pada babi ya. Ini berbahaya sekali ya. Ya, ini seperti ini siklus hidup atau dari hidup cacing pita. Nah, ini digambarkan ya, misalkan ada seseorang ya. Nah, ini yang Fasciola hepatica ya pada sapi, kepada ternak. Ada juga contohnya pada babi ya. Cuma tidak ada gambarnya di sini, insya Allah di buku kalian ada ya. Nah, ini jika seseorang misalkan dia memakan makanan, kemudian makanannya ini sudah terkontaminasi ya, sudah terkontaminasi oleh cacing pita ya. Nah, ini ya terkontaminasi oleh cacing pita ya, sehingga ini akan berbahaya ya buat manusia itu sendiri ya. Nah, ini misalkan ada apa nih, binatang ternak ya. Binatang ternak, kemudian dia mengeluarkan kotoran ya. Mengeluarkan kotoran ya. Kemudian kotorannya kena angin ya. Nah, kemudian sampai mungkin angin itu membawa telur-telur cacing ya sampai kemudian ke makanan. Makanya seseorang yang memelihara binatang ternak ini harus ada aturannya ya, sekian meter dari kandang kemudian sampai dari kandang ke rumahnya. Ya, itu ya tadi Platyhelminthes, cacing pita. Kemudian ada cacing gilik ya atau Nematelminthes. Ini cacing gilik. Ya, hidup bebas atau parasit, hidup di tanah becek, dasar perairan tawar atau laut bebas, parasit di tubuh manusia, hewan dan tumbuhan, reproduksi secara seksual dan parasit dalam tubuh manusia. Cacing gelang, ada cacing tambang, ada cacing kremi, ada cacing filarial. Kemudian ada cacing trisinella ya. Ini Nematelminthes. Cacing gilik. Ini contohnya cacing gelang ya, cacing gelang. Cacing tambang. Nah, cacing gelang, cacing tambang ini ada pada binatang ternak juga, ada pada kuda ya, ada pada keledai ya. Nah, kemudian ini juga kalau termakan oleh manusia mungkin melalui udara ya seperti tadi ya. Ini juga orang tersebut akan terkontaminasi ya.
Nah, kemudian ada cacing kremi. Ya, cacing kremi ya mungkin di antara antum ini waktu kecil pernah cacing kremi ini ya, yang dia bentuknya kecil putih dan berada di anus. Ya, itu kalau dia kenapa menimbulkan gatal ya, atau disebut dengan autoinfeksi. Infeksinya dari cacing gitu ya yang masuk kepada tubuh manusia itu sendiri. Nah, biasanya kenapa dia gatal di anus itu karena dia sedang mencari oksigen. Nah, kemudian biasanya gatal. Nah, biasanya anak kecil itu menggaruk-garuk ya, lupa cuci tangan ya, kemudian pegang makanan ya, dan pegang makanannya dimakan, masuk dalam tubuh, dalam sistem pencernaannya. Nah, seperti itu muter. Makanya disebut dengan autoinfeksi gitu ya. Kemudian nanti dia akan ya, ke saluran pencernaan sampai ke anus gitu ya. Nah, sehingga menyebabkan gatal. Cacing filarial atau filariasis atau apa tuh nama cacingnya? Wuchereria branchofti. Ini cacing yang menyebabkan kaki gajah ya. Karena bagian dari telurnya itu dia akan menyumbat pembuluh getah bening ya pada kaki ya, sehingga mati di situ dan tersumbat ya, sehingga menyebabkan pembengkakan yang disebut dengan penyakit kaki gajah ya. Kemudian ada cacing otot ya, ini Trisinella ya. Ini juga ada pada tumbuhan juga ya. Kalau kita melihat tumbuhan itu kenapa menguning dan dia tidak subur, bisa jadi juga terkena cacing ini ya. Nah, cacing Trisinella ini ya, dan juga ada yang lainnya ya mungkin ya. Nah, ini bagaimana kita ini bisa bebas dari cacing-cacing ini gitu ya. Nah, makanya 6 bulan sekali ya ini minum obat cacing ya. Kalau anak kecil begitu, tapi kalau anaknya sudah madrasah aliyah ya, tentunya bisa menjaga kesehatan dengan baik ya, sehingga tidak akan terkena cacing macam-macam ini ya. Walaupun di antara cacing-cacing ini ya, nah ini ada yang berbeda-beda cara penyembuhannya ya, terutama juga pada cacing yang menyebabkan penyakit kaki gajah ya. Kalau yang penyakit cacing-cacing yang lainnya kayak kalau cacing kremi ini menjaga kebersihan ya. Cacing tambang, cacing gelang ini juga selain menjaga kebersihan juga ya. Nah, kemudian kalau cacing-cacing yang sebelumnya ya, yang pelatih test tadi ya, jadi rutin atau meminum obat cacing 6 bulan sekali. Tapi biasanya kalau sudah remaja dewasa dia bisa menjaga kebersihan, insya Allah terhindar dari cacing-cacing tersebut ya. Cacing perut ya. Ya. Terakhir adalah cacing gelang ya, Annelida. Ini hidup bebas di dasar laut, perairan tawar, tanah dan tempat-tempat yang lembab atau parasit pada tubuh vertebrata. Kemudian reproduksi secara seksual, aseksual, dan klasifikasi dibedakan menjadi 3 kelas yang disebut dengan Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinia. Nah ini kalau filum Annelida ini adalah manfaatnya ya. Tapi manfaatnya buat manusia. Kalau tadi cacing-cacing sebelumnya ini kalau buat manusia banyaknya sih parasit ya. Nah, tetapi juga ada manfaatnya supaya kita bisa menjaga kebersihan. Ya, Polychaeta. Nah, klasifikasinya ini kelasnya berarti Polychaeta, Oligochaeta, Hirudini. Ya, ada cacing rambutnya banyak. Poli adalah banyak, chaeta adalah rambut. Cacing berambut banyak ya. Contohnya Nereis, Renicola, cacing wawo, cacing polalo ya. Kemudian Oligochaeta, rambutnya sedikit. Nah, contohnya cacing tanah, cacing darah, tubifex ya. Lubicrus terretris, ini cacing tanah. Hirudine, Hirudo medicinalis, ini lintah ya. Masuk lintah, masuknya berarti ke sini ya. Hirudine. Kemudian ada pacet, ini Haemodipsa zeilanica, ini namanya bagus banget ya. Zeilanica, dan namanya zeilanica ini berarti pacet ini ya. Hirudine. Ya, ini contohnya nih.
Ini yang pertama Polychaeta ini biasanya ada di daerah apa nih ya, laut-laut di Sulawesi. Ini ada cacing wawo, cacing polalo. Yang ini warnanya bagus ya, warnanya itu agak keemas-emasan ada, kemudian ada juga kebiru-biru cerah gitu ya, mengeluarkan cahaya kalau di laut ya. Dan ini di Sulawesi, ada di daerah luar Jawa ya, dan ini juga bisa untuk mengobati sakit pada sistem pencernaan. Ya, ini cacing-cacing tersebut. Malah kalau orang sana nih kayak langsung saja direbus dan dimakan ya. Nah, itu ya pada Polychaeta. Nah, kalau cacing tanah bagaimana? Cacing tanah. Cacing tanah ini manfaatnya juga ada nih buat manusia. Nah, untuk obat apa tuh? Obat pencernaan juga ya, penyakit tipes ya yang sudah dibuat ya menjadi kapsul-kapsul. Antuna bisa melihat komposisinya ya, apa tuh namanya tuh ya, obat tipes ya, obat ada komposisinya Lumbricus terrestis ya, ada cacing tanahnya. Ini malah kalau orang-orang ada di daerah tertentu ya yang punya gatal-gatal atau yang sakit perut ya, ini cacing ini disangrai, cacing yang ada pada tanah ya, di dalam tanah yang tanahnya subur, yang ada pohon-pohon pisangnya gitu ya. Nah, itu biasanya diambil, disangrai, kemudian disangrai ya, di blender, disaring, dimasak, diminum ya. Nah, ini sebagai obat-obat pada sistem pencernaan ya. Kemudian pada ada lintah dan pacet. Nah, ini gambarnya ya. Lintah dan pacet. Lintah dan pacet. Nah, ini mana lintah, mana pacet nih, harus ada mengetahui perbedaannya ya. Nah, kalau pacet dia lebih kecil dan memiliki alat hisap ya semuanya ya. Nah, kalau zaman sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk sistem pengobatan karena dia akan bisa menyerap darah-darah yang kotor pada manusia, tetapi darahnya tidak membeku ya. Nah, ini pada pacet dan lintah ya. Bahkan untuk pengobatan jerawat nih pada lintah, nih untuk pengobatan jerawat, kemudian juga pengobatan yang lainnya gitu ya, untuk peredaran darah ini lintah ditempelkan pada punggung, kemudian pada daerah-daerah tertentu ya. Tapi kalau ini ya bisa dimanfaatkan ya oleh manusia. Ya silahkan bagi yang berminat sehat melalui lintah atau pacet ya. Nah, ini cacing tanah nih seperti ini. Bagian-bagian tubuhnya ini ada anus, sitelium ya, kemudian ada mulut, anus dan sitelium ya untuk reproduksi ya. Nah, seperti ini ya. Ya. Cacing tanah. Ini bagian-bagian tubuh daripada cacing tanah. Ya, ini mulutnya, ini siteliumnya untuk reproduksi ya. Kemudian ada anusnya. Ya, nah, terakhir ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita cukupkan ya untuk 5 film, nanti kita akan lanjutkan 3 filmnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dengan mempelajari berbagai jenis animalia ini kita semakin bersyukur kepada Allah. Kita bisa mengetahui macam-macamnya ya, Masya Allah ya. Kemudian jenis-jenis binatang-binatang animalia yang berparasit ya, yang tidak menguntungkan atau merugikan bagi manusia, yang menguntungkan bagi manusia, sehingga kita bisa terhindar bagi yang merugikan ya, membahayakan kita bisa menghindarinya ya, dan yang menguntungkan kita bisa memanfaatkan dengan baik, dan kita yakin ya walaupun itu mungkin merugikan buat kita, tapi bisa jadi itu menguntungkan buat makhluk Allah yang lainnya. Allah menciptakan segala sesuatunya ini tentunya memiliki manfaat buat alam kita, buat yang ada di muka bumi ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar ya. Masya Allah, insya Allah dicukupkan. Nanti barangkali ada yang terlewat ya, bisa dibahas lagi di sesi Zoom ya, insya Allah ya. Ada beberapa terlewat, insya Allah supaya bisa melengkapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.